Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Nah, sekarang gue pengen ngebahas detail nih si ikan parang-parang Giant Sword Minnow bro. Dengan dari kemarin gue belum bahas detail nih. Jadi ada teman-teman juga nih yang nanya nih, ayo dong bro, bahas dong detail nih ikan parang-parangnya nih. Karena kan kemarin gue ngontenin ikan parang-parang ini cuman pas dia baru sampai, udah gitu pas dia sakit kena white spot. Jadi gue belum banyak belajar bro. Nah, sekarang kayaknya gue udah bisa nih. Soalnya gue mulai akrab nih sama ikan ini. Jadi gue mulai pede lah untuk ngebahas detail bro gitu. Oke, jadi si ikan parang-parang ini, Giant Sword Minnow ini, sampai hari ini tuh udah maknyus banget bro, udah subur lah. Badannya juga makin gemuk. Jadi totalnya tuh sekarang gue udah 2 bulan bro pelihara ikan ini. Karena gue beli tuh akhir Januari, udah gitu sekarang tuh udah akhir Maret bro. Sebenarnya ikan ini pertumbuhannya nggak terlalu cepet, karena kalau gue lihat nambah 1 cm sih udah ada nih 2 bulan ini. Tapi gue lihat pertumbuhannya tuh lebih ke dorsalnya nih. Sekarang kelihatan lebih gemuk dibanding pas gue beli udah kayak pedang bro ya, juga namanya ikan parang-parang. Tapi sekarang kayaknya udah bukan kayak pedang lagi bro, udah kayak stick casting yang agak tebem dikit. Oke, langsung aja, jangan banyak bercanda deh bro, konten bercanda terus. Jadi gini, kita bahas mulai dari parameter air dulu bro. Jadi, tanknya dulu deh. Jadi tank ini tuh yang gue pakai kan di tank Scombi nih. Tanknya cuma 1 meter kali 50 kali 50. Parang-parang ini masih oke banget nih. Di tank ini masih oke. Ya berenang dan bergeraknya tuh masih leluasa lah gitu. Dan pertumbuhannya kan juga nggak cepet-cepet banget. Jadi ya aman lah, masih aman lah gitu. Oke, jadi di tank ini pH air yang gue kejar itu seperti biasa di 6,8 sampai 7 bro. Si parang-parang ini juga Yahut lah. Dia di pH itu cocok ya. Rata-rata semua ikan emang di pH itu cocok. Sekarang sistem kebalnya juga udah bagus, terus makannya udah super lancar bro. Udah gitu suhu yang ada di tank ini memang sedikit agak anget nih, 31 derajat bro. Karena sebenarnya udah kebiasaan nih gua ngeset tank ini di 31 derajat bro. Kan di tank ini belum ada yang bisa pakan mati nih, semua masih pakan hidup. Jadi harapan gue dengan suhu yang cukup hangat ini, jamur-jamur bakteri itu nggak bisa hidup bro. Tapi terbukti sih di suhu 31 derajat ini, dia kemarin kena white spot tuh langsung sembuh bro. Sekarang badannya udah seling kayak pedang baru bro, kayak parang-parang baru. Kinyis-kinyis lagi badannya. Oke, suhu di 31 derajat, di heaternya nyala 24 jam bro. Bro, gue kalau nggak ngebul tuh ngobrolnya nggak asik. Jadi kayak bapak-bapak gue ngobrol, kalau sebenarnya kayak bapak-bapak malah ngobrol sambil ngerokok kayak bapak-bapak di pos ronda. Aduh, oke bro. Nah, jadi tadi sampai mana tuh? Sampai suhu tank. Lo kalau mau ngerokok pada ngerokok aja dulu semua, nggak apa-apa. Nih santai kok, konten santai bro. Oke, tadi sampai di suhu 31 derajat. Udah gitu di tank ini gue juga pakai wave maker 3000 liter per jam bro. Nah, wave makernya tuh gue taruh di bawah di sono. Karena kan ikan-ikan yang ada di sini ikan yang seneng arus ya. Jadi gue nggak buat air tenang di sini gitu. Apalagi parang-parang udah badannya kayak selembar kertas gitu. Udah pastilah dari bentuk bodinya tuh udah kelihatan bahwa ini ikan yang suka arus bro. Gitu. Jadi cukup gue taruh wave maker 3000 liter per jam dan di bagian bawah gitu bro. Kira-kira susunan tanknya gitulah, suhu, pH, nggak usah rumit-rumit lah gue jelasin. Yang penting kalau kondisi air bersih tuh harus lah. Yang paling penting tuh pH harus dijaga. Karena sistem kebal ikan tuh akan bekerja kalau pH-nya tepat bro. Oke, kita lanjut ke karakter ikannya nih bro. Ikan parang-parang ini karakternya itu dia ikan yang super kagetan bro gitu. Jadi kalau ada gerakan-gerakan di luar tank itu dia tuh kaget banget dah. Misal kayak gue begini gitu. Itu dia udah mulai lari, udah mulai kabur. Padahal kabur kemana juga masih di dalam tank, mau kabur kemana. Nah jadi ikan ini karakternya tuh super kagetan tapi nggak stresan. Nah ngerti nggak bro maksud kata gue? Kagetan tapi nggak stresan. Jadi gini, walaupun dia kaget, dia tuh tetap mau makan. Jadi dalam kekagetan gimana sih kalimat gue seribet amat. Jadi walaupun dia kaget nih, kalau ada makanan lewat tuh dia tetap nyamber. Beda sama kayak piranha gitu ya, atau payara lah gitu. Kalau udah kaget dia butuh waktu sejam 2 jam untuk bisa normal lagi ya, sampai mau makan lagi. Kalau ini enggak. Walaupun kaget dia tetap mau nyamber makanan. Itu uniknya ikan ini menurut gue. Jadi ya oke banget sih menurut gue. Udah gitu kalian yang kira-kira tertarik nih sama ikan ini, nggak perlu khawatir karena ikan ini tuh oke banget jadi tank mate bro. Nggak rese sama sekali nggak rese. Nyundul, gigit atau nabrak-nabrak gangguin ikan lain nggak.
Ya lu bayangin aja nih, ini kan gue satuin sama ini nih, si Dracula kecil ini nih. Sama sekali nggak ada disundul, nggak apa. Padahal dia cenderung pendiam kan. Biasanya kalau ikan pendiam tuh lebih sering dibully juga sih gitu. Tapi ini nggak, sama sekali. Nggak ada lah baku hantam di akuarium ini, nggak ada sama sekali gitu. Jadi buat kalian yang pengen pilih ikan ini jadi tank mate atau mau komtank, ikan ini sama sekali nggak rese. Cuman gue nggak tahu ya, kalau ikan-ikan di rumah kalian yang rese. Maksud gue malah kasihan kalau dia yang dibully bro. Nah, terus karakter selanjutnya nih. Ini gue juga belum ada jawaban pasti nih, karena ini kan ikan asli Indonesia bro. Jadi ikan ini tuh pas masa adaptasi tuh cenderung lebih ke sakit sebenarnya, bukan mojok atau nggak mau makan atau apa. Dia lebih cenderung stresnya tuh ke arah sakit. Seperti di konten sebelum ini kan gua bikin video tentang dia sakit white spot kan bro gitu. Itu kalau nggak salah belum sebulan ya, 3 mingguan deh gitu. Nah itu kena white spot. Penanganannya tuh cukup ribet tuh bro menurut gue. Nah dan itu berlangsung cukup lama tuh bro white spotnya. Dan akhirnya gue berhasil nyembuhin sampai badannya kinclong lagi sekarang. Nah kalau dia udah ngelewatin masa white spot ini, jadi gue bilang masa white spot ini tuh masa adaptasinya dia nih, itu udah settle banget bro. Lo mau ganti air 50%, lo masukin makanan juga dia bisa langsung nyamber gitu. Jadi gue bisa bilang sebenarnya dia ikan kuat, tapi kalau udah ngelewatin masa kritisnya gitu. Nah pas masa kritisnya ini yang emang sulit nih bro gitu loh. Waktu dia kena white spot itu, gue bisa jamin memang dipastikan karena sistem imunnya lagi kayaknya drop banget gitu. Karena di tank ini sama sekali nggak ada yang kena white spot, cuman dia doang. Walaupun seminggu tuh nggak gue karantina di tank ini, tetap aja yang tank mate ini, Payara Scombi dan lain-lain nggak ada yang kena white spot. Jadi cuman dia doang tuh. Udah sampai kayak ditepungin bro, tinggal gue goreng doang. Itu white spotnya udah banyak banget. Tahu deh, gue lupa. Gue bikin videonya. Nanti kalau ada videonya gue tampilin di sini. Pokoknya bener-bener udah kayak ikan siap goreng, udah ditepungin bro. Jadi, tar bro, ngopi dulu bro. Oke, tadi itu masalah adaptasinya dia ya, sulitnya di situ. Terus kita lanjut ke, ini nih, karakter unik nih. Jadi kan sebenarnya di beberapa artikel luar tuh, gue lihat memang ikan ini kan disebutnya Asian Payara. Maksudnya Payara dari Asia bro, gitu. Ya, gue nggak tahu lah, gue pernah lihat, nanti kalau gue nemu lagi artikelnya gue cantumin di sini. Kalau nggak, maaf ya, mohon maaf. Tapi bener, gue pernah lihat dia disebut Asian Payara. Jadi Payara yang berasal dari Asia, dimana sebenarnya kalau nggak salah kan penyebarannya di Malaysia sama di Indonesia kan ikan ini. Kenapa dia disebut Asian Payara? Oke, cara makannya sama. Udah gitu, ikan ini juga karakternya pendiam, berenang di satu tempat aja gitu. Itu mirip banget kan sama Payara. Nah, terus yang paling mirip lagi nih sama Payara, gue nggak tahu lah ikan lainnya. Dia tuh sering kayak nguletin badan ke atas gitu loh bro. Ini kalau ada videonya gue tampilin juga nih. Jadi kayak dia ngerenggangin badan ke atas gitu. Payara kan senang banget kayak gitu. Nah lucunya ikan ini juga kayak gitu. Karena gue nggak pernah lihat sebenarnya di ikan lain nih. Mungkin ikan lain badannya terlalu bulat kali ya. Jadi kalau direnggangin lucu juga. Ya nggak tahu, pokoknya itu kebiasaan yang gue mirip banget nih sama Payara gitu. Makin cinta lah gue sama ikan ini. Terus kalau cara makannya itu benar-benar mirip sama Payara. Ikan ini sebenarnya cenderung dia lebih rakus dari Payara. Kalau gue lihat intensitas makannya tuh lebih sering si ikan ini dibanding Payara. Jadi kalau gue bisa kasih parameter antara Payara nih yang makannya jarang sama Bambusa yang makannya terlalu parah, menurut gue si parang-parang ini di tengahnya lah bro. Jadi dia nggak sama juga sama Payara, tapi dia benar-benar di tengahnya. Ya kadang-kadang dia bisa rakus juga kayak Bambusa, agresif gitu ngejar makanan. Oke. Terus yang paling seru nih, masalah feeding. Ikan ini tuh feedingnya maknyus banget menurut gua. Kayak tadi gue bilang, dia cara makannya tuh sama persis sama Payara. Dia tuh rata-rata lebih nyamber ke ikan-ikan yang di atas bro, bukan ikan-ikan yang di bawah. Ya akrobat-akrobat gitu lah, makannya kan sama persis kan sama Payara. Udah gitu di tank ini, gue tuh bener-bener udah menghindari yang namanya cere bro. Mau cere laut kek, mau cere danau kek, mau cere got kek, mau cere selokan, cere darat kek apa. Pokoknya gue udah gak mau, gue udah trauma banget itu yang namanya cere gitu. Cere itu, lu masukin langsung, bikin ikan sakit, lu karantina pada mati semua. Jadi, gue udah menghindari sama sekali cere di sini. Di sini gue kasihnya ikan plati, bro. Plati atau ikan koral ya. Mungkin orang juga banyak tahu ikan moli kali ya. Gue kurang tahu lah ikan-ikan kecil kayak gini. Pokoknya ini yang kayak gini lah ikannya nih. Jadi dia udah lahap banget nih makannya sekarang. Jadi kenapa gue pakai ikan plati ini? Biasanya gue juga udah nggak pernah karantina nih. Karena ikan plati atau ikan koral ini dia memang cenderung lebih bersih lah hidupnya dibanding cere. Jadi gue udah nggak mau dah cere-cerean bro. Bedanya nih kalau si Giant Sword Minnow ini sama Payara,
Kalau payar tuh kan cenderung dia lebih aktif makan di malam hari ya bro ya. Nah kalau si siapa nih namanya, si parang-parang, dia tuh siang malam gue liat makan aja gitu. Jadi bahkan habis water change pun dia tetap agresif kadang-kadang cari makan. Jadi siang malam dia kayaknya nggak peduli waktu bro gitu. Mau lampu gue matiin, mau lampu gue terangin, tetap aja makan. Cukup memuaskan lah ikan ini kalau masalah feeding nih menurut gue. Masalah gaya makan nih, tadi kan gue bilang mirip sama payara ya. Nah tapi kalau gue perhatiin nih, si ikan parang-parang ini lebih banyak apa ya, improvisasinya lah makan. Kalau payara kan gitu-gitu aja ya, ke atas ceplok terus ke bawah lagi. Nah kalau parang-parang nih sebenarnya gue sering banget ngeliat, tapi susah banget bro gue dokumentasiin. Makanya nih kan video-video dia lagi makan ini gue tampilin, gue bener-bener pakai kamera HP doang bro, karena kan susah juga saat dia baru mau nyamber, gue mesti ngambil kamera, susah. Jadi gue yang ada aja nih pakai kamera HP doang. Itu dia tuh kadang-kadang gaya makannya tuh keren bro. Begitu dia santol. Nah kalau payara tuh, aduh gue cuma cerita doang deh jadinya nih. Ini kayaknya nggak ada dokumentasinya gue nih yang ini nih. Jadi kadang-kadang dia suka gigit ya. Untuk kan kalau ikan-ikan kayak gini kan dia suka muterin mangsanya ya. Jadi dia mau nelennya tuh dari kepalanya duluan gitu loh. Nah kalau payara kan biasanya diputer-puter di dalam mulutnya tuh, di bibirnya. Nah kalau dia, gue sering banget ngeliat dia makan saat dia gigit ekornya duluan, untuk dia puter kepalanya itu dilepeh dulu. Udah gitu saat makannya tuh udah mati berterbangan baru disamber. Itu keren banget sih, cuman susah banget gue dapetin momen itu bro gitu. Karena bener-bener dia makannya cepet banget nih ikan ini gitu. Jadi gue bener-bener harus langsung ready. Yang paling ready kan kamera HP, jadi gue tinggal record doang. Nah, jadi kira-kira gitu bro. Sebenarnya ikan ini tuh karena dia ikan yang karakter ya, bukan ikan progres. Jadi kira-kira perawatan gitu. Tapi sekedar saran sih dari gua, kalau kalian mau beli ikan ini bener-bener mesti diperhatiin tuh sebulan pertama bro. Karena ya tadi gue bilang masa adaptasinya tuh harus ngelewatin sakit dulu, itu yang agak repot di ikan ini. Ya gue beruntung sih akhirnya ini dia udah ngelewatin masa adaptasinya sekarang. Yang gue lihat di Google sih ikan ini bisa gede banget bro. Siapa tahu kan ikan ini nanti bisa gue satuin sama payara armatus, gue kan keren tuh. Walaupun mungkin nggak ya ngejar size-nya, gue juga nggak yakin sih. Itulah ikan asli Indonesia bro, ikan parang-parang. Gue sih cukup puas sejauh ini sama ikan ini karena keren lah menurut gue. Terus kenapa gue bilang keren juga? Karena menurut gue jarang yang punya bro gitu. Orang kan sekarang lagi pada bangga-banggain ikan import, apa ternyata ikan Indonesia tuh ada yang se-eksotis ini. Mulai dari bentuknya, mukanya, cara makannya gitu. Jadi gue cukup puas deh sama ikan ini, keren. Maksudnya apa ya? Seneng lah gue ngeliatinnya gitu bro. Dan apalagi pas banget jadi tank madness kombi di sini. Silver ketemu silver, wah lama-lama tank gue benar-benar udah kayak TV zaman dulu bro. Silver semua, kagak ada yang kuning. Kuning, merah nggak ada. Pokoknya di tank gue semua silver, background hitam. Paling yang berwarna lumut sama wave maker bro, hijau gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang kesini kalau mau lihat warna ya liatin wave maker aja. Oke, jadi ini menjelang puasa nih bro. Gue juga menjalani ibadah puasa, jadi gue cuma mau bilang selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian. Puasa yang bener ya bro, jangan bolong-bolong. Lu aja yang puasa, ikannya jangan dipuasain, kesian. Ikan lo dipuasain, tank mate yang habis. Ini selamat menunaikan ibadah puasa. Kita tetap bikin konten-konten yang seru nih di bulan puasa. Gimana sih penghobi-penghobi di luar sana, atau mungkin penjual-penjual ikan di luar sana pas bulan puasa tuh kayak gimana sih, nanti kita kunjungi bro, kita kunjungi. Oke bro, jadi segitu aja konten gue tentang ikan parang-parang. Jadi kalian yang mau beli ikan ini jangan ragu, keren, pokoknya keren banget. Oke bro, jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.